Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa-siswi SMK Negeri 1 Sanggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang dibanggakan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kepada seluruh siswa pada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL 1, 2, dan 3. Yang kedua pada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa disingkat dengan jurusan OTP. Yang ketiga pada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Dan yang keempat pada jurusan teknik komputer dan jaringan atau jurusan TKJ. Semoga seluruh siswa khususnya yang beragama Islam dapat menyimak dengan baik dan benar di rumah masing-masing. Adapun materi yang Bapak bahas pada pertemuan ini adalah yaitu membahas tentang saum atau puasa. Ini kebetulan kita ini masuk dalam memasuki ibadah bulan suci Ramadan yang ke-19, itu pada hari Selasa 19 Ramadan 1441 Hijriah. Syukur alhamdulillah pada hari ini Selasa 19 Ramadan 1441 Hijriah ini, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan proses belajar mengajar melalui media sosial ini. Dan pada momentum Ramadan inilah mari kita mempelajari sekaligus mempraktikkan syariat agama Islam, khususnya rukun Islam yang ketiga, yaitu saum atau puasa Ramadan. Karena di suasana ibadah puasa ini juga adalah sarana yang paling tepat untuk mempelajari syariat Islam secara komprehensif atau secara luas dan secara lengkap. Pada siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah, untuk memahami syariat Islam tidak cukup hanya dengan akal pikiran kita saja. Akan tetapi untuk memahaminya kita harus menggunakan sumber-sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para ulama mujtahidun. Siswa-siswiku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah dasar hukum perintah ibadah puasa Ramadan sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183.
Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat tadi dapat juga kita artikan secara bebas. Ya ayyuhallazina amanu, hai kamu orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu secara tertulis. Jadi seolah-olah Allah memberitahukan bahwa ini ayat Al-Quran, ini perintah puasa adalah perintah yang secara tertulis di dalam Al-Quran. Maka jangan kau hapus. Maka walaupun puasa ini diperintahkan Allah hanya satu ayat saja, tapi perintahnya adalah perintah yang tertulis. Jangan kau coba menghapus atau menukarnya. Nah, dari ayat tersebut kita patut bertanya, bagaimanakah puasa itu dilaksanakan kalau berdasarkan Quran surah Al-Baqarah tadi? Terus kapan dilaksanakannya puasa? Terus pertanyaan berikutnya, kalau ada orang yang sakit bagaimana? Ini beberapa pertanyaan yang perlu kita pertanyakan dalam ayat tersebut. Ternyata kita mendapatkan informasinya dalam ayat-ayat berikutnya. Akan tetapi kalau kita ngotot hanya berpegang pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 saja, Bapak jamin kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah saum itu. Karena hari ini kita puasa, nanti malam kita puasa, besoknya kita puasa lagi, dan terus menerus berpuasa. Lalu pertanyaannya, kapan berbukanya? Lalu kita lihat pada ayat 184-nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayyaman ma'dudat. Oh, ternyata puasa itu hanya beberapa hari saja. Bisa 29 hari dalam bulan Ramadan itu, bisa juga 30 hari. Dan dijelaskan pula, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu di perjalanan itu dia sampai berbuka puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhar. Nah, siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah, tadi dikatakan bahwa puasa itu hanya beberapa hari. Pertanyaan berikutnya adalah, beberapa hari itu kapan saja? Nah,
Ini diterangkan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-185. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Oh, ternyata puasa itu dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan saja. Faman sahida minkum syahra falyasum, yaitu bagi siapa yang ada di bulan itu dan dia dalam keadaan sehat walafiat, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan itu. Lalu selanjutnya pertanyaan masih ada lagi, yaitu apakah siam atau puasa itu secara terus-menerus? Setiap hari, besoknya puasa lagi, terus berpuasa lagi sampai pada hari raya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, tentu hal ini tidak mungkin. Kita hanya diwajibkan puasa itu hanya di siang hari saja. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat ke-187 dari surah Al-Baqarah. Jadi lanjutan dari surah Al-Baqarah dari 183, 84, 85, 86 dan 87. Di situ Allah menyatakan bahwa wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayt wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq. Kemudian berpuasalah mulai dari fajar shadiq sampai waktu malam. Ini artinya kita berpuasa itu mulai dari waktu subuh atau fajar shadiq sampai tiba waktunya maghrib. Nah, bila kita integrasikan pemahaman beberapa ayat, lalu kita tambahkan dengan hadis Rasulullah SAW, maka sempurnalah ibadah puasa kita meraih derajat takwa. Sebagaimana tujuan dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah, nah, Bapak kira cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga Allah memberikan ketenangan dan kecerdasan dalam pikiran kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan Bapak sampaikan melalui WhatsApp berikut dengan lampiran videonya, sebagaimana lampiran nanti Bapak akan sampaikan. Adapun sebagai penutup, Bapak mengajak siswa-siswi sekalian untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan suci Ramadan ini kita dianugerahkan nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk wabah penyakit, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, pemberi rahmat, pada Engkaulah kami sembah dan kami ma'rifat, dan hanya kepada Engkaulah yang mentakdirkan sesuatu dengan qudrat dan iradat. Kepada Engkaulah kami mengadu di saat kami senang maupun melarat, dan hanya kepada Engkaulah kami menadah tangan ini bila bicara kami tersekat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada wabak dalam negeri dan negara kami ini, maka mohonlah kepada Engkau, Ya Allah, hancurkanlah. Jika wabak ini ada dalam keluarga kami, Ya Allah, maka hindarkanlah. Jika wabak corona ini ada dalam diri kami dan dalam jamaah, dalam diri kami dan keluarga kami, maka lontarkanlah. Ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 virus corona dari negeri kami. Karuniakanlah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang kini sedang diuji dengan wabah corona ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amankanlah rasa takut pada diri kami. Jagalah kami dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, serta dari atas dan dari bawah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di bulan Ramadan ini, lapang luaskanlah waktu kami untuk dapat beribadah dengan baik dan benar sesuai perintah-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.